Mungkin dulu zaman kita kali ya Wid, atau zaman mak-maknya kita gitu ya Wid ya. Orang tuh pacaran itu tabu banget. Anak gadis itu jalan sama cowok itu pasti udah dimarah lah sama bapaknya gitu ya. Udah jam 7 atau maghrib aja nggak pulang gitu Rul ya. Itu nggak pulang tuh dicariin sama orang tuanya kan gitu. Pakai baju agak seksi dikit aja udah dimarahin sama orang tuanya gitu. Dulu kontrolnya seperti itu, budaya timur katanya. Tapi namun lambat laun, entah kenapa, entah kapan mulainya, tiba-tiba pacaran tuh jadi vibe banget Dian. Kalau nggak pacaran malah nggak keren gitu. Akhirnya pacaran terjadi di mana-mana gitu ya. Akhirnya normalisasi terjadi Cik. Jadi orang tuh nganggap kalau nggak pacaran malah nggak keren gitu, ya kan? Kalau nggak punya pacar itu berarti lu belum gaul, nah, seperti itu. Terjadi normalisasi pacaran. Nah inilah mengapa kemudian akan lebih parahnya lagi di era ini, mudah-mudahan nggak terjadi di anak-anak kita nanti gitu ya. Ketika apa zina itu juga dinormalisasi. Sudahlah pacaran dinormalisasi, ya kan? Zina pun dinormalisasi. Nah, normalisasi zina tuh nampaknya dari apa gitu? Jadi beberapa sosial eksperimen terjadi ketika lagi musimnya kita tahu ini waktu SCBD, ingat nggak sih? Yang mereka jalan di catwalk pakai baju yang nyentrik gitu ya. Nah itu kan ditanyain lah bagaimana pergaulan mereka. Nah ternyata mereka sering main ke situ sama pacarnya gitu ya. Sosial eksperimen itu menampakkan bahwa mereka tuh memang biasa hidup bebas gitu. Mereka hidup bebas itu bahkan si temennya sering mereka bareng-bareng itu tuh biasa mereka berhubungan badan gitu. Dan ini kalau kita perhatikan ya bahwa ada data di Jawa Barat lebih dari 50% itu anak-anak remajanya itu udah nggak perawan lagi. Ya, dan bahkan sudah masuk ke wilayah-wilayah private. Anak-anak yang punya kos-kosan itu sudah menjadi wilayah ternyaman mereka untuk melakukan hubungan seksual. Jadi ada ranking tempat-tempat mana aja sih yang mereka sering pakai buat ngumpul sama pacarnya. Ada yang menyebutnya di mobil, ada yang menyebutnya itu tadi di kos-kosan, ada yang menyebut itu di pojok kampus kayak gitu-gitu tuh kan. Yang lebih parahnya lagi tuh di WC kampus. Di WC kampus tuh jadi sasaran tempat mereka untuk berzina itu gitu. Akhirnya normalisasi zina di jalanan saya nyebutnya. Kayak kucing aja, pengen langsung tangkap aja di situ kan. Kucingnya nggak ada malunya ya, langsung di situ aja Wit gitu kan. Nah ini makanya saya bilang dampaknya itu benar-benar rusak generasi, ya nggak sih Nur? Kalau misalnya kita tuh bilang rusak generasi, maka ketika ada kehamilan pun nasabnya rusak. Kalau dalam Islam itu ada namanya nasab. Nasab itu cuma ada di dalam pernikahan. Kalau di luar pernikahan itu namanya bukan nasab ya, anak yang tidak di luar pernikahan atau anak di luar pernikahan. Jadi memang akan rusak tuh generasi sampai ke bawah-bawah. Yang ngeri banget sih ya, sampai kayak gitu-gitu. Nah gitu sih Kak. Jadi sebenarnya dampaknya tuh dari sisi agama udah dosa gitu ya, dari sisi pergaulan hidup juga dia nggak akan sangat rusak begitu ya pergaulan itu, sampai ke nasab-nasabnya ke anak keturunannya juga. Begitu Kak. Tapi kalau menurut Islam cinta itu boleh nggak sih Bu? Kan kalau kita suka dengan siapa gitu. Karena waktu dulu kan pernah juga nih, cuman alhamdulillah dijaga sama Allah. Pas nikah tuh nggak pacaran sih gitu, tapi itu adalah suka gitu. Oh iya oke. Sebelum ke situ pengen nanya dong, menurut teman-teman gimana? Cinta boleh nggak? Kayak gimana tuh cinta sebenarnya? Oh gini aja pertanyaan buat teman-teman. Menurut teman-teman tuh cinta tuh apa sih? Pasti punya dong. Apa gambarnya kalau dengar kata cinta tuh kebayang tuh apa gitu? Terima kasih ya jawabannya. Itu jadi romantis gitu dengarnya itu ya. Sedalam itu cinta. Jadi kalau misalnya saya sih nggak mau definisinya dulu lah. Karena memang yang namanya cinta itu bagi setiap orang akhirnya bisa beda-beda nih Kak. Cinta itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita yang namanya fitrah. Fitrah itu adalah sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri manusia, mau laki-laki, perempuan, mau agamanya Islam ataupun enggak gitu ya, mau dia itu orang Indonesia apa orang Barat gitu ya, itu punya fitrah. Di antara fitrahnya itu adalah dia punya yang namanya kebutuhan jasmani gitu ya. Iya kan? Orang Barat butuh makan nggak? Butuh. Kita orang Indonesia butuh makan nggak? Sama. Itu fitrahnya manusia. Ataupun misalkan kita di sini itu BAB nggak? Ya iya gitu. Orang Papua BAB nggak Bu? Ya BAB juga ya, sama. Fitrahnya manusia gitu kan. Lalu yang kemudian yang kedua namanya naluri. Nah, naluri itu ada yang disebut dengan gorizah tadayun. Gorizah tadayun itu apa? Naluri dia mengagungkan sesuatu gitu dia. Jadi mau dia itu agama Islam, Kristen, Buddha, dia punya sesuatu zat tuh yang dia agung-agungkan. Nah, biasa disebut dengan Tuhan itu tadi. Lalu kemudian yang kedua itu adalah naluri gorizatul baqo. Itu ada naluri untuk eksistensi dirinya kita.
punya rasa marah, itu tadi ya, punya rasa suka gitu ya, kemudian punya rasa ingin membela diri, itu lebih ke goriza bako, ataupun untuk mempertahankan diri kita. Ada harimau tuh di depan kita gitu ya, kita berupaya untuk apa? Untuk lari ataupun tidak tergigit oleh harimau itu gitu. Jadi punya benteng gimana caranya tidak menghadapi itu gitu ya. Atau misalnya kita nih begitu jalan baik-baik tiba-tiba dipalak sama preman, marah nggak kita? Masa aduh pak preman gitu kan, mungkin langsung pasti kita menghindar kan, ada rasa ingin melawan atau menghindar karena itu sepertinya kejahatan. Nah itu namanya setiap orang punya naluri tuh untuk menghindari kejahatan atau keburukan terhadap dirinya gitu. Nah yang keempat nih Kak, namanya naluri gorizatun na'u, atau naluri yang namanya kelestarian ataupun seksual. Nah itu dia, di situ itu nggak peduli agama manapun pasti punya naluri itu, naluri seksual untuk memiliki keturunan. Jadi sebenarnya Kak, kalau orang punya rasa hasrat, menyukai sesuatu, syahwat gitu ya, itu sebenarnya sesuatu yang fitrah ternyata, Rul, boleh. Kalau kita tuh senang dengan seseorang lawan jenis itu juga ternyata boleh. Cuma ya ini ada cuma-cumanya nih, ada cuma-cumanya ya kan. Kita tuh kalau udah suka dengan seseorang, bagaimana kita itu memenuhi rasa suka kita itu yang mesti sesuai agama. Ternyata agama nggak ngelarang kita menyukai orang lain gitu. Sebagaimana Rasulullah menyukai Siti Khadijah, Allah tidak melarang menyukainya gitu. Namun bagaimana mengarahkan rasa suka itu menjadi sesuatu yang dibolehkan sama agama gitu loh Nan. Jadi kalau misalnya agama itu melarang kita untuk pacaran, ya jangan pacaran. Kata Allah dalam surah Al-Isra, wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina, itu perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat keji kata Allah. Jadi memang dekati aja nggak boleh. Aku naksir dia boleh kali gitu ya, pegang tangannya tiba-tiba pura-pura aja ngeprank gitu kan, misalnya kan anak zaman sekarang suka kayak gitu ya, pura-pura sama maaf aku salah, kiraan aku bawa tas sebenarnya tanganmu ya, kayak gitu kan bisa terjadi kan. Ada aja cara orang tuh pengen menyentuh idolanya dia atau menyentuh orang yang dia senangi gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang salah dalam pelampiasan atau salah dalam mengarahkan fitrahnya. Jadi kalau misalnya rasa suka itu boleh, melampiaskannya gimana dong gitu ya, mengapresiasikan atau mengekspresikan rasa cinta itu gimana. Kalau belum halal jangan dilihatin terus. Nah ada namanya perintah agama yang bernama godul basor ya, ataupun menundukkan pandangan. Ini yang sering anak muda lupa nih Dian, udah nengok yang ganteng dilihatin terus berharap dilihatin balik. Nah ini dia salah satunya kenapa kok rasa suka, rasa terkesimanya kita ganteng banget gitu ya, kayak artis misalnya gitu ya, kenapa harus kemudian menatapnya dengan penuh? Nggak apa-apa Bu, pertama kali rezeki lihatannya terus gitu ya. Nggak begitu juga, menatap dengan syahwat itu dosa gitu. Kalau kita rasa nggak kuat dengan rasa kekaguman kita, nundukin dong matanya atau dipalingkan ke lain gitu ya. Siapa sih yang nggak seneng Bu dengan udahlah cowok ganteng turun dari mobilnya Pajero gitu misalnya ya, udah gitu mukanya mukanya juga berseri-seri gitu ya, kayak muslim deh ini, soleh deh ini kayaknya, sudahlah Kak turun dari kendaraan yang keren itu kayaknya kaya deh, ini aku banget, kriteria aku banget, ya Allah jadiin dia jodoh aku. Kan muncul tuh rasa kita ya ingin meraihnya atau mendapatkannya. Tapi teman-teman, justru disitulah setan bermain. Ya Allah, setan ya kerjaannya tuh suka membumbui rasa-rasa kita seperti itu. Yang awalnya kita menyukai, dibumbui tuh sama syahwat. Ini yang ngeri banget. Kata Rasulullah, yang namanya zina itu ada namanya zina angan-angan wit. Jadi ketika kita ngelihat dia, kita ngelihat kagum udah. Itu kadang-kadang setan tuh nambahin, lu bayangin deh kalau lu bisa cium dia. Nah gitu loh, lu bayangin loh kalau lu bisa peluk sama dia tuh, itu setan tuh ada aja kerjaannya kayak gitu. Nah maka banyak-banyak beristighfar, tundukkan pandangan kita. Nextnya apa nih? Istighfar. Istighfarnya jangan astagfirullahaladzim, jangan gitu. Tapi istighfarnya tuh naik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Astagfirullahaladzim. Itu beda banget. Mau nyoba? Nyoba aja Kak, ayo nyoba aja dah. Yuk, kita coba deh. Tarik nafasnya. Astagfirullahaladzim. Beda ya sama. Coba bedain kalau misalnya nggak usah naik nafas dulu. Langsung astagfirullahaladzim coba. Astagfirullahaladzim. Nah, beda rasanya. Lebih masuk ke dada tuh kalau narik nafas dulu ya, Hafing loh teori-teorinya kedokteran ya, Hafing ya itu menatur nafas gitu. Nah ternyata itu efektif banget. Kalau ada syahwat tuh setan itu ya bisa aja tuh gitu ada yang melakukan hal yang tidak diinginkan, yang tidak bolehkan dalam agama. Nah itu tadi. Jadi sebenarnya fitrah itu
berupa cinta, itu boleh kita mencintai lawan jenis kita gitu. Tapi ekspresinya itu jangan berlebihan dan jangan sampai melanggar agama. Kalau demikian Kak, udah nundukkan tangan dah saya ini, udah istighfar, dah masih tuh bayang-bayang, bangun tidur teringat dia, teman kuliah misalnya gitu ya, teman kerja nih misalnya kan, tempat kerja gitu ya, tetangga nanda misalkan gitu ya, ketemu terus Bu, tetangga gitu kan ya, gimana lagi gitu. Nah itu memang adalah butuh effort yang lebih tinggi. Kata Rasulullah, kalau sudah demikian maka waktunya kita berpuasa. Karena kita tuh belum tentu siap nikah juga. Ya, kadang-kadang ini ujian buat kita, maka kita banyakin puasa gitu ya, Nah ya. Banyakin puasanya gimana Bu? Puasanya apakah di saat kita ngerasa ada begitu terus gitu ya? Enggak. Amalkan yang sudah disunahkan, misalkan boleh Senin Kamis, atau nggak mau Senin Kamis deh, coba yang bulanan aja, yang mulbit 3 hari tengah-tengah bulan gitu ya. Atau ya puasa ya kapan-kapan aja dia mau. Pengen puasa lah hari ini gitu ya. Atau kayak Rasulullah tuh ngelihat, kayaknya mama nggak masak atau apa, mama nggak ada beras deh misalnya gitu ya. Udah deh kita puasa aja di hari ini gitu. Itu boleh juga puasa random gitu ya, mau kapan aja puasa itu bisa. Nah puasa itu ternyata memang worth it banget buat nekanin syahwat kita. Jadi teman-teman yang kemudian itu sering udah puasa atau bahkan udah daud kali ya, ada yang kayak gitu ya, itu cukup meredam gitu. Jangan dipancing lagi dengan buka sosmed orang-orang ganteng. Saya ngerti sih ada yang follow-follow sih gitu kan ya, follow ini follow itu, tapi jangan sering-sering di stalking. Kita boleh follow mungkin dia nyampein ilmu gitu ya. Siapa sih nggak suka hawariyun ya kan, follower dakwah gitu kan, yang bisa nyampein ke anak muda dengan sangat-sangat smooth gitu ya. Siapa sih hari ini yang nggak suka Bang Fuad Naim misalnya, kan keren banget ya, ngerti musik, kemudian bisa dakwah lewat musik, bisa suka kan. Atau siapa lagi sih di sini yang suka yang muda? Felicia terhitung muda nggak? Enggak. Felicia mah seumur saya. Seumur saya beliau gitu. Itu boleh pendakwa atau suka Ustadz Hanan Ataki gitu ya juga. Ya kita follow dia, tapi bukan berarti kita nge-stalking untuk membumbui rasa cinta kita atau rasa syahwat kita, nggak boleh gitu. Nah itulah kemudian butuh effort tinggi nih Kak. Fitrahnya kan nggak dilarang Allah tuh menyukai sesuatu, menyukai orang gitu ya, tapi kita harus pandai-pandai mengarahkannya. Nanti boleh ada sisi curhat kali. Oh iya. Ya kan, mungkin beda-beda orang nih, beda gitu ya. Takaran rasa idolanya, rasa kalau kan beda. Kalau saya tuh enggak suka dengan influencer namanya Rimbayang nih. So, istrinya Dinda Hau. Saya jarang follow artis. Salah satu saya follow tuh yang beliau lah nih, Rimbayang Dinda. Saya tuh enggak suka ganteng. Suka sih, maksudnya lawar gitu kan. Cuman tuh romantisnya gitu dengan Dinda Hau, dengan Rimbayang tuh boleh enggak sih kalau kita kayak iri gitu dengan udah suami istri ya? Udah. Oh iya. Ini lain ceritanya nih. Ini curhat pula nih. Gak apa-apa. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat itu biasanya kita mesti ngefilter ya. Ada yang namanya prioritas apa yang harus kita pikirkan apa tidak. Jadi memang ini salah satu hal yang bisa membumbui hidup kita bahkan gitu ya. Jadi saat kita ngelihat seseorang pasangan kayak tadi misalkan, itu kayak membayang-bayangi, aku kalau punya pasangan mau kayak gitu gitu ya. Tahu nggak teman-teman, yang muncul di upload di mereka itu yang manis-manisnya aja. Sebenarnya mereka juga punya lika-liku pertengkaran gitu ya. Mereka juga punya perdebatan gitu ya. Itu nggak di-upload di sosial medianya mereka gitu. Jadi hanya yang manis-manisnya aja sebenarnya yang ada di sosial media. Nah, makanya ketika kita mau contoh, ini couple goal banget sih gitu ya, kita kepengen nih kayak dia gitu, itu nggak apa-apa gitu. Kita ngikutin juga nggak apa-apa. Cara mengkasih sayangi pasangan kita begitu oke. Tapi kalau kita nggak ada orangnya yang mau kita curahin, ya mending nggak usah nonton dulu gitu. Apa nanti memunculkan rasa kita tuh ingin melampiaskannya kemana? Karena kita nggak ada orang yang kita sayangi gitu ya, belum ada nih Kak gitu. Nah otomatis maka yang seperti itu jangan di follow, takutnya algoritma kita si Rimbayang nanti muncul lagi nih selebgram lain nih, algoritma kita berputar di seputar yang mengumbar kemesraan di dalam sosial media, akan muncul begitu. Ngerasa nggak Rul? Kalau lagi suka nih misalnya sama boyband ini misalnya kita, atau K-pop ini misalnya gitu ya, itu nanti muncul loh algoritma kita kan bubbling area ya, apa yang kita suka itu jadi muncul semua itu rekomendasi buat kita gitu. Nah menurut saya nih jangan terlalu ditontonin lama-lama. Kalau udah lebih aja sekian detik tuh biasanya langsung rekomendasi muncul lagi yang lain seperti itu gitu. Lebih baik dihindari sih Kak. Agar apa? Apalagi kalau udah punya suami sih mungkin enggak apa-apa lah gitu ya. Tapi kalau misalnya yang belum punya nih kasihan gitu ya. Nanti akan semakin membuat dirinya tuh
merasa bersalah, bahkan menyalahkan Allah. Kok Allah nggak ngasih aku jodoh sih, gitu kan Wid ya? Sampai nyalain Allah tuh ada loh teman-teman. Ya Allah, kok gue nggak dilamar-lamar orang sih, lu jahat banget, kok Allah jahat banget gitu. Sampai ada kayak gitu. Akhirnya kemudian nggak ibadah sama Allah, ngerasa Allah tuh jahat sekali sama dia, merasa orang yang paling tersengsara di dunia gitu loh Yan. Wah, itu kan nggak boleh seperti itu gitu. Jadi cari konten-konten positif deh. Nanti ada mungkin tips-tips yang bisa kita lakukan sepanjang kita jomblo biar tetap solihah gitu Kak. Biar kita tuh punya standar bahagia. Makanya hari ini ketika apa yang kita lihat, kalau misalnya dirasa nggak baik, langsung aja swipe, langsung aja skip gitu. Karena hal itu bisa jadi sesuatu yang buruk buat kita. Oke, baik buat dia gitu, tapi belum tentu baik buat kita. Mending kita ya swipe aja deh gitu ya, di skip aja, kita nggak usah ikuti itu gitu. Penasaran, biasanya penasaran tuh biasanya di film-film nih Wati, dia penasaran di film gimana endingnya gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu memang sesuatu yang harus kita lawan gitu ya. Jangan sampai waktu kita tuh sia-siakan. Orang yang cerdas itu sebenarnya bukan orang yang pintar, juara, punya prestasi. Orang yang cerdas itu adalah yang mampu memanfaatkan waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Kalau misalnya dia tuh nggak cerdas, ngatur waktu, bangun aku mau ngapain, aku ingin baca buku apa, aku ingin follow siapa, itu kan semua cerdas. Jadi kalau misalnya ingin jadi orang cerdas, follow lah orang-orang yang memang cerdas. Kita ingin jadi orang soleha, follow lah sesuatu yang membuat kita jadi soleha gitu. Jadi sebenarnya kata kuncinya di kita. Kalau kita mau lihat di sosial media, kadang-kadang suka nyarinya FYP ya. Ya nggak sih Rul? Yang FYP apa? Yang FYP aja sih gitu. Sebenarnya kata kunci itu di kita. Kita aja yang cari. Jangan kita yang direkomendasikan. Itu adalah trik salah satu di dunia sosial media. Kita yang cari. Jangan kita yang direkomendasikan konten sama sosial media kita. Jadi kita jelas tuh nanti yang kita follow siapa, cuma itu aja yang diberandakan. Kita kan indah tuh. Dulu tuh pernah, kita kan udah berusaha ya, kayak saya misalkan di IG saya udah berusaha lah, hanya follow-follow yang baik-baik saja gitu ya. Tapi tetap aja tuh, tetap ada yang merusak kita. Tiba-tiba di situ ada rekomendasi film, apakah ini waktu itu kita lihat tuh film Korea ya, yang zaman-zaman dahulu, tapi nanti isinya seksual gitu ya, memilih selir-selir dengan cara kayak gitu. Loh, padahal kita nggak follow. Ah, itu memang ada yang merusak bubble kita kadang. Baik itu kita atau teman-teman kita, karena kita temenan sama dia gitu ya, kita jadi ikutin apa yang dia punya gitu ke kita. Nah itu memang harus hati-hati, bersih. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sesuatu itu gitu, karena zina mata itu juga bahaya dia ya, bahaya banget. Jadi gitu Kak, kalau misalnya dirasa itu terlalu membumbui rasa syahwat kita, ya lebih baik di skip aja deh, kita nggak usah nonton deh gitu. Karena apa, kalau ngelihat bagaimana cara kemesraan dengan antara suami istri, lihat Rasulullah aja, baca aja di Sirah Nabawiyah itu seperti apa, bahkan sangat sopan sekali gitu ya, menceritakan bagaimana Rasulullah itu